Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nafis Awal dengan NIM 12240601008. Ilmu harus mengikuti perkembangan zaman dan dapat diperbaharui. Apakah ada batasan di mana ilmu berhenti? Pertanyaan selanjutnya, apakah yang menjadi objek ontologis ilmu, pengetahuan dan agama? Ilmu adalah sebuah usaha yang terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Prinsip dasar ilmu adalah metode ilmiah yang melibatkan pengamatan, penelitian, pengujian, dan pembaruan konsep berdasarkan bukti empiris. Dalam konteks ini, tidak ada batasan pasti di mana ilmu berhenti. Ilmu terus bergerak maju karena manusia terus menjelajahi dan memahami dunia secara lebih baik. Namun, penting untuk membedakan antara perkembangan ilmiah yang bersifat empiris dan subjektif, dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan metafisik tentang batasan dan hakikat pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu masuk ke dalam dominan filosofi dan ontologi. Objek ontologis ilmu adalah fenomena-fenomena alam dan dunia fisik yang dapat diamati, diukur, dan diteliti secara empiris. Ilmu berusaha memahami prinsip-prinsip yang mengatur fenomena-fenomena ini, baik di tingkat makro maupun mikro. Sementara itu, pengetahuan meliputi berbagai bidang termasuk ilmu filsafat, sejarah, sastra, seni, dan lain sebagainya. Objek ontologis pengetahuan mencakup berbagai aspek pengalaman manusia dan pemahaman tentang dunia, termasuk aspek subjektif, budaya, dan historis. Pengetahuan juga melibatkan interpretasi dan pemahaman manusia terhadap fenomena yang diamati. Penting untuk diingat bahwa ilmu pengetahuan dan agama memiliki pendekatan, metode, dan tujuan yang berbeda. Ilmu berfokus pada pemahaman objektif berdasarkan bukti empiris, sedangkan agama seringkali berkaitan dengan keyakinan, pengalaman pribadi, dan dimensi nilai. Meskipun keduanya memiliki wilayah tumpang tindih di bidang etika dan moralitas, mereka memiliki kerangka kerja dan metode yang berbeda dalam menghadapinya. Pertanyaan kedua, bagaimana ilmuwan dahulu hingga sekarang merumuskan sebuah teori? Proses merumuskan sebuah teori ilmiah melibatkan langkah-langkah yang sistematis dan berulang. Meskipun ada variasi dalam pendekatan antara disiplin ilmu tertentu, berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana ilmuwan merumuskan teori dari masa lalu hingga sekarang. 1. Observasi dan pengamatan proses dimulai dengan observasi dan pengamatan terhadap fenomena yang menarik perhatian ilmuwan. Kedua, pembentukan hipotesis berdasarkan observasi. Ilmuwan merumuskan hipotesis sebagai penjelasan awal tentang fenomena yang diamati. Ketiga, pengujian hipotesis. Langkah selanjutnya adalah penguji hipotesis melalui metode ilmiah yang mencakup perancangan estimen, pengumpulan data, dan analisis statistis. 4. Analisis data dan penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul, ilmuwan menganalisis data tersebut menggunakan metode statistik dan alat analisis lainnya. Kelima, pembaruan teori jika hipotesis didukung oleh bukti empiris. Ilmuwan dapat mengembangkan hipotesis menjadi teori yang lebih luas dan umum. 6. Peer review dan reproduksi. Proses merumuskan teori melibatkan peer review, di mana ilmuwan lain yang bekerja di bidang yang sama mengevaluasi dan mengkritik temuan dan kesimpulan ilmuwan tersebut. 7. Perkembangan dan perbaikan teori-teori ilmiah terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan pengujian yang lebih canggih. Pertanyaan terakhir adalah cara pandang baru dalam menggunakan ilmu di era kontemporer. Salah satunya ialah paradigma integritas antara iptek dan agama. Jelaskan. Dalam era kontemporer, terdapat pemahaman baru yang mengusulkan paradigma integritas antara ilmu pengetahuan, teknologi atau iptek, dan agama. Paradigma ini mengakui bahwa kedua bidang tersebut, meskipun mungkin berbeda dalam pendekatan dan metode, dapat saling melengkapi dan memberikan kontribusi positif satu sama lain. Pertama-tama, paradigma integritasi antara iptek dan agama mengakui bahwa iptek memiliki peran penting dalam memajukan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, komunikasi, transportasi, energi, dan lingkungan. Melalui metode ilmiah dan penemuan-penemuan baru, iptek membantu meningkatkan kualitas hidup manusia dan memberikan solusi untuk tantangan-tantangan global.
Namun, paradigma ini juga menyadari bahwa iptek memiliki keterbatasan tertentu. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan nilai-nilai spiritual yang diangkat oleh agama. Agama memberikan kerangka nilai, etika, dan makna yang mendalam bagi kehidupan manusia. Agama membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai tujuan hidup, moralitas, hubungan manusia dengan alam semesta, dan dimensi-dimensi batiniah yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.